Ya pemirsa, di tengah semua pihak mencari keberadaan Nazarudin dan kepastian akan tuduhannya, saat ini kami telah tersambung dengan M. Nazarudin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. Selamat sore, Bang Nazarudin. Selamat sore. Ya, Bang Nazar, saat ini Anda berada di mana, Bang Nazar? Ya, di satu tempat yang kiranya aman dari kebohongan dan permainan politik yang direkayasa. Anda masih berada di luar negeri? Ya, saya masih berada di luar negeri. Ya, Anda selama ini berada hanya di Singapura saja atau berpindah-pindah, Bang? Karena informasi yang ada di sini Anda disebutkan berpindah-pindah. Mana yang benar, Bang? Ya, ini saya di suatu tempat yang aman dari rekayasa politik lah. Ya, Bang Nazar, kami ingin mulai mengurut dari awal begitu. Dari awal Anda berjanji akan pulang setelah dipanggil KPK. Mengapa setelah menjadi tersangka pun Anda belum juga pulang? Gimana saya mau pulang? Rekayasanya selalu dibuat. Saya mau tanya sama KPK, di mana KPK bisa membuktikan bahwa saya ada terima aliran dana? Hanya penjelasan dari seorang yang direkayasa oleh seorang namanya Anas Urbaningrum, merekayasa semuanya supaya dijadikan saya tersangka. Anas itu adalah yang terima dana aliran Wisma Atlet, bukan saya. Anda disebutkan bisa membuktikan itu kalau Anda menemui KPK. Anda tidak ingin datang ke KPK untuk membuktikan data-data yang Anda punya? Saya mau ke KPK, KPK-nya bohong semua. KPK itu perampok, saya tahu KPK itu perampok. Kalau Baik. Anda mau tahu, 2010 bulan 11, Chandra Hamzah itu ke rumah saya terima uang. Ada bukti CCTV-nya. Berapa menerima uang untuk apa ini? Ada proyek pengadaan baju ansip untuk pemilu, itu Chandra Hamzah mau naikkan kasusnya di KPK. Nah, ada seorang pengusaha yang menemui dia waktu itu. Tanya Benny Kaharman ikut dalam pertemuan itu. Berapa jumlah uang yang Anda berikan kepada Chandra Hamzah? Bukan saya yang berikan, pengusahanya yang berikan. Tapi Anda berada di situ. Bukan, makanya saya mau bilang saya tidak percaya sama KPK. Ini jelas ya, orang keuangan Julianis itu bukan orang keuangan saya. Anas Urbaningrum adalah pemilik dari PT Anugerah Nusantara. Tapi disebutkan Anas sudah mundur. Kapan Anas mundur? Orang kan kalau tak punya itu ada bukti tanda tangannya. Saya ini cuma pelaksana, bukan pemilik sebenarnya. Anas bisa menang jadi kongres ketua umum, emang pakai duit dari mana? Ini terkait dengan kongres. Itu ada silakan. staf saya itu namanya Eva. Tanya itu dia yang bagi-bagi uang. Tanya Nuril itu yang bagi-bagi uang. Mulai dari Sensi, kita punya posko waktu itu adalah di Senayan City. Semua DPC hampir kita panggil, kita kasihin uang. Setelah itu pertemuan di Hotel Sultan. Setelah pertemuan di Hotel Sultan, deklarasi di Hotel Sultan. Semua itu pakai uang. Uangnya dari mana? Dari perusahaannya Anas, PT Anugerah. Uangnya dari mana PT Anugerah? Anas itu terima uang dari proyek Ambalat itu 100 miliar. Dari Wisma Atlet itu 16 miliar. Oke, Anda punya bukti soal itu semua? Itu semua Anas. Semua ada buktinya. Semua ada buktinya, Anda memilikinya, tetapi Anda ragu Semua ada buktinya. Kalau KPK berani tangkap itu Anas Urbaningrum. Jangan direkayasa semua. Tapi Anda ragu untuk menyerahkan bukti itu ke KPK? Karena saya nggak yakin sama KPK. Karena KPK itu perampok semua. Oke, sekarang kami ingin meluruskan. Siapa saja yang merekayasa Anda sehingga Anda tidak berani untuk pulang? Tadi Anda sudah menyebutkan ada nama Chandra M. Hamzah. Ada nama Anas Urbaningrum. Kami ingin luruskan lebih dahulu dari versi Anda, siapa saja nama-nama yang merekayasa Anda? Yang merekayasa saya itu kalau di dalam itu ada Chandra Hamzah, ada Yasin. Itu semua teman-temannya Anas dalam permainan mereka. Saya tahu benar, saya sering ikut ketemu kok. Anas melaporkan Anda ke polisi karena tuduhan-tuduhan yang disebutkan tidak memiliki bukti ini. Oke ya, saya sekarang cerita ya. Di dalam Kongres Partai Demokrat, Anas bisa menang itu karena habis uang hampir 20 juta dolar. US dollar? Iya, hampir lebih kurang 20 juta dolar. Kalau nggak akan bisa menang. Oke. Dan itu uang dari?
DPC, saya tahu benar cerita runutnya. DPC datang harus dikasih uang. Uangnya dari mana? Semua dari uang-uang APBN, dari proyek Ambalat. Ambalat itu supaya menang Adikarya sudah direkayasa. Direkayasa supaya yang menang PT Adikarya. Gitu juga untuk proyek Wisma Atlet, itu sudah direkayasa. Ada semua runutan ceritanya. Rekayasanya Semuanya seperti mulai apa awal dari mungkin? 2000. Bisa ceritakan terkait Wisma Atlet misalnya, yang paling mengemuka saat ini, terkait Wisma Atlet. Rekayasanya seperti apa? Wisma Atlet itu adalah anggaran yang dialokasikan pada APBNP 2010. Bukan baru anggaran sekarang, itu APBNP 2010. Dan pembicaraannya mulai Januari 2010. Posisi Anas waktu itu masih ketua fraksi di Partai Demokrat. Oke. Pertemuannya ada, pertemuan sama Andi Malarange di lantai 10, terus pertemuan di Arkadia, semua direkayasanya, semua ada aturannya. Yang menjalankan teknisnya Angelina Sondak. Itu. Semua ada di situ. Siapa saja yang menerima uang yang ini? nganter uang ke Anas, siapa, semua ada. Kalau nganter uang ke Anas itu selalu ke rumahnya. Yang mengantarkan uang ke Anas siapa? Ada namanya supir, namanya Dayat. Nanti saya suruh supirnya itu akan lapor ke KPK. Tapi percuma lapor ke KPK. KPK tidak mau. Saya cuma percaya sama Pak Busro. Tapi apakah mungkin seorang Pak Busro bisa menyelesaikan internal di dalamnya itu? Yang menyerahkan uang ke Anas ini adalah Dayat. Dayat ini bekerja untuk Anda atau siapa Dayat ini? Dayat itu supirnya Yulianis. Oke. Yulianis adalah karyawan Anda? Yulianis itu karyawannya Anas juga, bukan hanya karyawan saya, karena Anugrah itu punyanya Anas dan saya. Tapi saya ini hanyalah pelaksana. Oke. Dayat adalah sopir dari Yulianis yang membawakan uang ke Anas itu? Waktu berangkat kongres ya, uang ini kan semua ceritanya dari kongres. Kongres itu diambil uang dari proyek Ambalat. Proyek Ambalat diambil uangnya dari Adikarya. Yang ambil uangnya adalah namanya Mahfud. Mahfud, siapa dia nih? Mahfud itu adalah ada di satu perusahaan yang sama dengan istrinya Anas. Cek aja, nanti nama PT-nya saya lupa, tapi ada, nanti saya DD ke Metro. Yang orang yang bekerja di PT istri dari Anas Urbaningrum. Iya. PT ini atau perusahaan ini bergerak apakah terkait dengan proyek-proyek BUMN? PT ini adalah bergerak terkait dengan proyek-proyek BUMN. Banyak proyek-proyek BUMN yang dikutipin oleh PT ini. Oke, semua berasal dari Kongres 2010. Uangnya berasal dari proyek-proyek itu. Menurut Anda? Iya, dari proyek-proyek APBN. Memang bukan menurut saya, memang ini fakta sebenarnya. Termasuk proyek ini yang Wisma Atlet SEA Games itu? Termasuk proyek yang Wisma Atlet. Kemudian uang ini... Duta Geraha itu kenal Anas bukan baru sekarang. Duta Geraha itu kenal Anas dari 2007. DG itu ya? Namanya Dudung itu sering ketemu sama Anas. Untuk yang Wisma Atlet SEA Games totalnya berapa uang yang tersedot di situ? Wisma Atlet itu baru ngasih uang 16 miliar. Oke. 16 miliar rupiah itu untuk ke Anas saja atau ke seluruh nama-nama yang Anda sebut tadi? Ke anggota DPR itu 9 miliar. Ke Anas waktu untuk biaya bantu Kongres 7 miliar. Oke, ke anggota DPR mungkin bisa Anda sebutkan siapa saja? Yang menerima di anggota DPR itu ada Angelina Sondak, ada Wayan Koster, ada Mirwan Amir. Baru Mirwan Amir mendistribusikan ke pimpinan yang Banggar yang lain. Nah, itu silakan tanya ke Mirwan Amir. Pimpinan Banggar? Teknisnya saya nggak tahu. Anda sempat mencatat pimpinan Banggar juga menerima ini? Anda fakta atau hanya mendengar cerita dari Mirwan Amir? Saya dengar dari cerita Mirwan Amir. Waktu itu posisinya, waktu dibentuk, waktu kasus ini kejadian, saya, ada Mirwan Amir, ada Pak Jafar, ada Angelina Sondak. Di situ Mirwan Amir, di situ Angelina bilang, saya kan tanya, Bu Enji, untuk proyek Wisma Atlet uangnya kemana? Kita harus saling terbuka. Enji bilang,
uangnya dari namanya Paul ya, stafnya Sesmenpora, Pak Wafid, itu uang diserahkan sama Paul ke Pak Wayan Koster. Dari Pak Wayan Koster uang diserahkan ke Bu Angelina Sondak. Sama Bu Angelina Sondak Pak Wayan Koster serahkan ke Pak Mirwan Amir. Baru Pak Mirwan Amir bilang, loh, uangnya kan bukan untuk saya, untuk kepimpinan Banggar. Termasuk juga ada 1 miliar untuk ke ketua fraksi. Waktu itu Pak Jafar juga di situ. Ketua fraksi, Jafar Hafsah, maksud Anda? Iya. Nah, terus 2 miliar dia kasihkan lagi ternyata ke Anas. Di situ jelas.